Assalamualaikum semuanya. Terima kasih ya udah klik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Di video kali ini kita akan membahas tentang pemilihan letak perusahaan. Adapun pokok bahasan kita pada hari ini, yang pertama, letak perusahaan, 2. Jenis-jenis letak perusahaan, ketiga, bagaimana cara menentukan letak perusahaan, 4. Prosedur pendirian PT, CV, dan perusahaan perseorangan. Kemudian yang terakhir, ada studi kasus mengenai PT Semen Padang. Kita masuk yang pertama, yaitu letak perusahaan. Letak perusahaan sering pula kita sebut dengan tempat kediaman perusahaan, tempat di mana perusahaan melakukan kegiatan sehari-hari. Sedangkan pemilihan letak perusahaan adalah suatu keputusan yang bersifat makro yang menyangkut dengan pemilihan negara mana, daerah mana, masyarakat yang mana, dan kota mana saja dalam suatu negara tertentu yang akan kita dirikan sebuah perusahaan. Menurut teori Weber, penentuan lokasi industri ditempatkan di tempat-tempat yang risiko biaya atau biayanya paling murah atau minimal, atau disebut juga least cost location, yaitu tempat di mana total biaya transportasi dan tenaga kerja ketika kita jumlahkan keduanya bernilai minimum, yang cenderung identik dengan tingkat keuntungan yang maksimum. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis letak perusahaan. Ada 4 jenis letak perusahaan. Yang pertama, letak perusahaan yang terkait pada alam. Letak perusahaan ini sangat ditentukan oleh sumber-sumber alam, jadi tidak dapat ditentukan oleh manusia. Contohnya, perusahaan pertambangan. Yang kedua, letak perusahaan berdasarkan sejarah. Lokasi perusahaan yang dipilih biasanya memiliki nilai sejarah tertentu yang nantinya dapat memberikan pengaruh pada kegiatan bisnis. Yang ketiga, letak perusahaan yang ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah yang menentukan di mana perusahaan harus menjalankan aktivitasnya, agar masyarakat di sekitar lokasi tidak merasa terganggu karena adanya perusahaan tersebut. Contohnya, perusahaan amunisi dan persenjataan. Yang keempat, letak perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Biasanya, perusahaan akan memperhatikan terlebih dahulu bagaimana kedekatan ketersediaan bahan mentah, tenaga air, ketersediaan tenaga kerja, modal, kemudahan transportasi, kedekatan pasar, dan kesesuaian iklim terhadap perusahaan. Selanjutnya, cara menentukan letak perusahaan. Ada 2 cara menentukan letak perusahaan. Yang pertama, cara kualitatif. Dengan memberi ukuran penilaian dinyatakan dalam baik sekali, baik, sedang, kurang, dan kurang sekali. Yang kedua, cara kuantitatif. Dengan memberikan nilai pada masing-masing kriteria. Seperti, baik sekali diberi nilai 5, baik 4, sedang 3, kurang 2, dan kurang sekali mendapat nilai 1. Untuk cara kualitatif, teman-teman bisa membaca contohnya terlebih dahulu. Dari contoh yang kita tampilkan, dapat kita simpulkan bahwa kota Solo memiliki lokasi yang paling ideal. Agar lebih jelasnya, kita pakai cara kuantitatif. Dengan contoh yang sama, dapat kita lihat bahwa kota Solo mendapatkan nilai paling tinggi yakni 23, sedangkan kota-kota yang lainnya
mendapat nilai yang lebih rendah dari kota Solo. Every room inside is filled with things from far away. Yang keempat, ada prosedur pendirian PT, CV, dan perusahaan perseorangan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah memohon akte notaris. Dengan akte notaris ini, pemerintah dan masyarakat umum akan mengakui keberadaan perusahaan kita. Selanjutnya, didaftarkan ke pengadilan negeri. Jika akte notaris tersebut telah selesai, lalu didaftarkan ke pengadilan negeri di wilayah perusahaan tersebut didirikan. Kemudian, kita daftarkan lagi ke Dinas Perekonomian dan Perindustrian. Kemudian yang terakhir kita daftarkan ke Kanwil Perindustrian dan Kanwil Perdagangan. Jika perusahaan bergerak dalam bidang industri, maka kita daftarkan ke Kanwil Perindustrian. Namun, jika kita bergerak kepada bidang perdagangan, maka kita daftarkan di Kanwil Perdagangan. Yang terakhir ada studi kasus. Di video ini, saya mengambil studi kasus pada PT Semen Padang. PT Semen Padang adalah perusahaan yang didirikan pada tanggal 18 Maret 1910 dengan nama NVNI PCM yang merupakan pabrik semen pertama di Indonesia. Kemudian pada tanggal 5 Juli 1958, perusahaan dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia dari pemerintah Belanda. PT Semen Padang terletak di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Pabrik semen Padang umumnya letaknya sudah memenuhi syarat pemilihan lokasi. Di antaranya, PT Semen Padang terletak jauh dari pusat kota, namun dekat dengan bahan baku. Sumber tenaga kerja dekat dengan lokasi dan diberikan fasilitas perumnas Semen Padang untuk karyawan. Kemudian, air dan suhu tidak terlalu berpengaruh dalam lokasi pabrik. Dan yang terakhir, letaknya tidak mempengaruhi konsumen, karena walaupun jauh dari pusat kota, namun umumnya seluruh masyarakat di Provinsi Sumatera Barat dan provinsi lain di Sumatera menggunakan semen Padang karena kualitas dan kepercayaannya. Dapat disimpulkan bahwa pemilihan letak perusahaan sangat berpengaruh terhadap kinerja dan masa depan perusahaan. Sebelum mendirikan sebuah perusahaan, ada baiknya kita memperhatikan terlebih dahulu lingkungan seperti apa yang akan kita pilih, kedekatan dengan pasar, kedekatan bahan baku, dan faktor lainnya demi kelancaran sebuah usaha. Sekian dari saya, terima kasih ya udah simak videonya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.